Oke kawan-kawanku semuanya, gimana sehatnya kalian? Sehat lah ya kan? Kalau nggak sehat nggak mungkin tonton kalian video ini ya kan ya. Semoga saja kita yang menonton video ini selalu diberikan yang namanya kesehatan jasmani, kesehatan rohani, serta kesehatan yang paling utama yakni kesehatan kantongi. Nah jadi tapi kan sebelum kita lanjutin di videonya, seperti biasa bagi kawan-kawan yang baru bergabung, waktu dan tempatnya kami persilahkan buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo, karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Sama ada pesanku satu lagi sama kalian ya kan. Kalau ada iklan di channel ini jangan pula kalian skip ya kan. Begitu muncul tanda skip langsung kalian skip ya kan. Kenapa kayak gitu? Karena dengan iklan itulah aku bisa menghasilkan cuan. Sama itulah bentuk support kawan-kawan untuk mensupport kami sebagai kreator yang nantinya akan bisa membangkitkan gairah kami untuk terus-terusan membuat konten untuk kalian, untuk berbagi informasi sesama petani, untuk berbagi informasi kepada kawan-kawan ya kan. Pokoknya itulah semangat kami dalam mencari rezeki ya kan kawan. Nah jadi kalau kayak gitu jangan kalian halang-halangi rezeki orang. Kalau udah aku bilang kayak gitu langsung aja lah ya kan. Jangan lagi kalian halang-halangi, kalian lah dihalangi rezekinya. Mau kalian rupanya enggak kan. Enggak ya, bercanda ya. Pokoknya kalau ada iklan jangan di skip, itu aja lah, minta tolong ya. Enggak mau kalian tonton sampai full ya kan, 10 sampai 15 detik udah jadi lagi link lah. Nah jadi daripada kita lama-lama buku ombur nggak jelas ya kan, jadi langsung lah kita masuk ke topik inti pembahasannya ya kan. Nah jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tahu bagaimana cara memilih bibit sawit agar nantinya kita bisa menghasilkan buah sawit serta hasil yang maksimal dari bibit sawit yang unggul yang telah kita pilih. Nah jadi untuk memilih bibit sawit unggul, jadi kan memilih bibit sawit itu ibarat menanam masa depan. Kalau bibitnya bagus, hasil panennya itu bisa tinggi ya kan. Kalau pohonnya itu nanti juga bakalan jadi lebih kuat dan umur produksinya bakalan lebih panjang. Tapi kalau bibitnya asal-asalan ya kan, hasilnya bisa merugikan kita setiap tahunnya. Nah jadi kayak mana caranya kita mengetahui itu bibit unggul apa enggak? Nah jadi bakalan di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ya kan. Berikut ini merupakan cara memilih bibit unggul yang baik dan benar. Nah kalian perhatikan ya bagus-bagus sampai akhir biar tahu kalian. Nah jadi untuk di cara yang pertama yaitu kalian pastikan yang namanya bibit itu bersertifikasi resmi ya kan. Jadi ini merupakan langkah yang paling penting ya kan. Jadi bibit unggul itu harus berasal dari penangkar resmi seperti pabrik. Mana pabrik itu? Yaitu pabrik penghasil benih ataupun pabrik produsen benih ya kan. Yaitu yang udah pastinya harus berizin ya kan. Jadi ada label sertifikatnya dari instansi pemerintah. Nah kenapa harus bersertifikat? Karena dengan bibit bersertifikat dijamin berasal dari varietas unggul ya kan, dijamin tidak campur dengan bibit abal-abal. Jadi daya tumbuh dan produktivitasnya itu sudah teruji. Nah jadi kalau kita gunakan bibit tanpa sertifikat ya kan, sama aja itu kan, ibaratnya 90%-nya resiko kerugiannya itu kita bakalan nampak dalam jangka panjang ya kan kawan. Pokoknya itu kalian pastikan bibit itu bibit yang bersertifikat resmi. Nah di kemudian yang cara yang kedua yaitu pilih jenis benih yang unggul seperti DXP. Jadi bibit sawit yang bagus adalah jenis DXP ataupun Dura XP. Nah jadi kalian cari bibit unggul DXP ya kan, karena bibit DXP bisa menghasilkan produksi buah lebih banyak ya kan, minyaknya pun lebih banyak juga nantinya. Nah jadi biasanya bibit DXP itu batangnya tidak terlalu tinggi ya kan, jadi mudah untuk dipanen, kemudian tahan hama dan penyakit ya kan. Pokoknya mantap lah bibitnya itu ya kan. Kemudian kalian itu harus bisa menghindari benih asal kebun sendiri ya kan. Pokoknya jangan sampai lah kalian ambil dari benih-benih dari kebun-kebun orang yang udah nggak terpakai ya kan. Karena apa? Karena biasanya itu bukan DXP murni ya kan kawan. Pokoknya itu tipuan lah ibaratnya gitu. Pokoknya itu dia itu bibitnya itu harus yang murni dari kebun ya kan. Oke. Nah kemudian di cara yang ketiga yaitu cek kondisi fisik bibit di pembibitan saat melihat bibit di polybag ya kan. Kalian perhatikan hal-hal ini. Pokoknya pas masih di polybag kalian tengoklah hal ini ya kan ya. Jadi bibit yang baik itu tinggi bibitnya, usianya kalau dia di usia 3 sampai 4 bulan, tingginya itu biasanya 30 sampai 60 cm ya kan. Kemudian batangnya itu lurus dan kokoh. Nah itu kalau dia kira-kira dibilangnya berapa umurnya nih bang, kalian tanya ya kan. Nah, itu 3 sampai 4 bulan ya kalau taksir kalau nggak kalian mbak ukuran ya kan. Nah kira-kira pas kalian ukur 30 sampai 60 cm udah jadi jelas mantap ya kan. Kemudian kalian cek yang namanya daun hijaunya ya kan. Jadi itu daun hijau segar apa daun hijau yang kekuning-kuningan ya kan. Serta biasanya ya kan pokoknya kalau bibit unggul itu
akarnya itu terlihat lebih kuat dan memenuhi polybag ya kan. Pokoknya kalau kalian tengok daunnya nggak sobek ataupun cacat, pokoknya itu berarti mantap lah itu ya kan. Nah, jadi ada pun bibit yang harus dihindari, yaitu kalian harus tengok-tengok juga ya kan weh. Pokoknya kalian hindari lah kalau bibit itu udah daunnya itu kekuning-kuningan atau ada bercak hitam ya kan pada batang, ataupun bengkok juga batangnya ya kan, mereng ya kan, nggak bagus ya kan. Kemudian kalian tengok juga polybagnya kalau terlalu kecil ataupun sobek ya kan. Nah, jadi itu pertumbuhannya nggak seragam ya kan kawan. Jadi akarnya itu keluar ke bawah ya kan karena terlalu lama di polybag. Nah, kemudian kita itu harus memperhatikan yaitu usia bibit yang harus tepat. Jadi umumnya ya kan bibit siap tanam pada kebun sawit itu biasanya di usia 9 sampai 12 bulan ya kan, dengan tinggi 80 sampai 100 cm. Kemudian daunnya itu mencapai 7 sampai 10 helai ya. Kemudian kalau daun kalau bibitnya itu terlalu muda kayak mana? Karena kalau bibitnya itu terlalu muda ya gampang mati ya kawan-kawan. Kalau terlalu tua ya kan pertumbuhannya nanti jadi lambat setelah ditanam. Kemudian kalian itu harus yang namanya memeriksa tempat pembibitan ya kan. Jadi bibit yang bagus itu berasal dari pembibitan yang rapi dan terawat ya kawan-kawan. Jadi ciri-ciri pembibitan yang baik itu adalah penyiramannya itu udah jelas teratur ya kan. Kemudian media tanamnya itu tetap subur, tidak becek lah tanahnya itu kan, atau nggak terlalu kering ya kan. Pokoknya bibit itu disusun rapi dan tidak saling menutup ya kan. Jadi tetap bebas gulma ya kan dari rumput liar. Karena kalau tempat pembibitannya udah kacau ya kan, biasanya bibitnya juga nggak optimal ya kan. Tapi kalau tempat pembibitannya udah bagus, kemungkinan lah itu ya kan 60 sampai 100% mantap lah itu ya kan. Oke. Nah, kemudian di cara yang keenam itu kita itu harus yang namanya melihat produksi induknya ya kan. Kalau udah produsen besar. Jadi kalau kita itu dari produsen besar harus kita lihat produksi induknya ya kan. Jadi produsen benih itu biasanya punya data setiap pohon ataupun setiap induk pohon itu, orang itu punya data ya kan. Jadi yang perlu kita lihat itu ya produksi tandan per tahunnya, rendemen minyaknya, kemudian tinggi batang per tahunnya, kemudian tahan nggak dia itu kan bibitnya itu dari penyakit ya kan. Jika semuanya bagus ya kan, nah jadi bibit itu lebih terjamin performanya. Nah, kemudian untuk di cara yang ketujuh yaitu jangan pernah kalian tergiur sama yang harga bibit murah. Aku bilang sama kalian sekali lagi ya, jangan pernah kalian tergiur sama harga bibit sawit yang murah ya kan. Ingatlah prinsip ini ya kan karena bibit sawit itu merupakan investasi selama 25 tahun ya kan. Lebih baik mahal sedikit tapi hasilnya besar daripada murah tapi rugi selamanya. Apalagi sampai 25 tahun itu kalian itu nggak dapat apa-apa kan, rugi kalian ya kan gara-gara tergiur harga murah. Jadi bibit abal-abal biasanya itu dijual sangat murah untuk menarik para petani sawit. Nah, jadi hasilnya kayak mana? Hasilnya udah jelas ya kan, pohonnya kecil, buahnya sedikit, tingginya cepat, minyaknya rendah, nggak ada untungnya. Itu gara-gara apa? Gara-gara kebiasaan kita warga Indonesia ya kan, mau yang bagus tapi murah. Malah cocok pula kayak gitu ya kan. Ada harga, ada kualitas, itulah intinya ya kan. Nah, jadi ringkasannya itu kayak mana? Jadi kalau bibit unggul itu harus yang namanya bersertifikat resmi. Kemudian yang kedua itu jenisnya harus DXP. Kemudian yang ketiga itu fisiknya sehat. Kemudian batangnya itu kokoh, daunnya hijau ya kan. Kemudian yang keempat itu umurnya itu tepat ya kan, antara 9 sampai 12 bulan ya kan. Kemudian yang kelima itu tempat pembibitannya rapi, bersih ya kan. Kemudian yang keenam itu produksi induknya itu jelas. Kalau ada datanya itu lebih mantap ya kan, bisa kita tengok ya kan kayak mana hasilnya ya kan. Kemudian yang terakhir itu jangan asal pilih karena murah. Nah, jadi segitu dulu ya kawan-kawan penjelasan tentang bagaimana cara memilih sawit bibit unggul. Nah, kalau kayak gitu ada yang mau kalian tanyakan, langsung aja kalian tanyakan di kolom komentar ya kan. Nggak apa aku minta dari kalian kalau memang kalian mau bertanya ya kan. Pokoknya kalian tanya aku jawab ya kan. Nah, kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya kawan-kawan. Dadah.